Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi kita lanjutin lagi ya. Kita akan menampilkan bookmark yang sudah kita punya. Misalnya di sini kita coba buka lagi. Kita masuk ke Anissa misalnya. Anissa ayat satunya nanti kita akan last read ya. Anissa ayat 1 ini kita coba bookmark sebagai last read. Nah, kita udah punya database ini nih. Ya, ini ya. Jadi kita udah ada dua. Di sini ada Al-Fatihah ayat 1. Last read yang 0 sama yang terakhir ini last read yang kita punya nih Anissa ayat 1. Nah, dari semua itu kita akan tampilkan di bagian bookmarknya. Ya, itu gimana caranya? Berarti kita tinggal masuk ke bagian home ya. Jadi di sini ada di home, di tab home, di view-nya itu di bagian mana nih? Kita coba kecilin dulu nih. Kolom. Oke, di sini text container. Ini buat tabnya. Expandednya ini ada suroh. Terus di sini ada juice sama yang ini adalah untuk yang di bagian bookmark. Nah, buat dapetin bookmarknya kita akan coba bungkus feature builder ya. Misalnya jadi di sini kita pasangin feature builder. Buildernya nanti kita akan pasang seperti ini aja nih. Jadi idenya adalah kita nge-return, tapi kita tanya dulu nih. Kita tanya jika snapshot titik connection state-nya sama dengan waiting, maka kita tungguin ya. Jadi di sini kita akan return center, terus kemudian di sini ada circular progress indicator. Progress indicator. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau lagi waiting. Nah, kalau misalnya ada datanya, kita returnnya list view builder aja. Nanti kita akan pasang list style di sini ya. Jadi di sini kita returnnya sebuah list style yang nanti kita bisa klik on tab. Ini kita print, coba kita print indeksnya misalnya. Terus setelah itu kita pasang title. Ini sebuah teks. Ini adalah judul pertama dan kedua dan seterusnya. Kita mulai dari satu. Ini coba contoh aja. Mungkin ini kita pasang di leadingnya. Oke, ini adalah kalau di title-nya kita pasang judul kayak gini. Judul 1. Nah, ini adalah indeksnya. Oke, sip. Ini kita berapa banyak? Misalnya kita coba pasang 10 dulu. Ini masih manual ya. Nah, di sini feature-nya itu kita arahin kemana? Kita ambil dari controller titik get bookmark. Nah, ini kita akan bikin nih get bookmarknya. Fungsi get bookmark kita akan bikin. Itu ada di bagian controller, home controller. Di sini kita akan dapetin bookmarknya. Get bookmark asynchronous seperti ini. Nah, sebenarnya idenya simpel sih buat dapetin bookmark ya. Yang pertama kita siapin database-nya dulu. Di sini kita pasang database manager ya, seperti biasa. Ini database instance ya. Kemudian database manager titik instance ya, kita udah siapin instance-nya. Kemudian kita akan ambil DB-nya. Karena dia tipenya feature, kita pasang seperti ini. Database. Ini kita import dulu dari ini SQLite. Mungkin SQLite ini aja ya. Oke, kita coba hapus dulu. Kita importnya dari bagian SQLite ini aja deh. Nah, ini kita namain DB gitu. Oke, sip. Nah, kalau kita udah punya DB-nya, udah langsung aja kita tinggal query. DB titik query dari table apa? Table bookmark ya. Jadi kita akan mengambil table bookmarknya. Tapi di sini ada di mananya ya? Ada bukan pengecualian. Kita nggak akan menampilkan yang last read-nya itu 1 ya. Jadi kalau misalnya kita di sini last rate-nya 1, itu nggak akan kita tampilin. Kita menampilkan hanya yang last rate-nya 0 aja. Nah, gitu ya. Jadi
Misalnya di sini where, nanti dulu deh, jangan pasang where dulu. Anggap aja kita menampilin semuanya. Nah, ini kita tungguin dulu. Ini ada datanya nanti, data bookmark. Misalnya kita pasang gini, all bookmark. Misalnya kayak gitu ya. Jadi nanti di sini akan berupa list ya. Data-datanya list. Kemudian di sini sebenarnya tinggal kita return aja sih, return all bookmark. Nah, tinggal return, kita tipenya future. Kita mendapatkan list, ini list mapping string dynamic, ini tipenya. Nah, ini kita copy dari sini, kita copy, kita pasang di sini. Nah, get bookmark ini nanti tipe datanya adalah list ya. Sama kayak gini, dapat datanya ini berupa list yang dimana dalamnya itu ada data-data seperti ini. Oke, sekarang kita tinggal udah punya controller. Di sini kita udah punya juga, ini tipenya list dynamic ya. Ini kita copy. Nanti berarti kita dapat snapshot datanya itu adalah berupa list ya. Makanya di sini snapshot titik data, ini kita udah bisa ambil lengthnya. Oke, nah datanya udah pasti ada. Belum tentu juga ya, data itu belum tentu ada data di sininya. Kalau misalnya ini masih kosong, berarti kita mau nampilin apa gitu ya. Berarti kita tanya dulu di sini. Jika snapshot data.length ini sama dengan 0 atau datanya 0 ya, atau datanya 0, maka kita akan menghandle dia dengan menampilkan widget belum ada data gitu ya. Misalnya kita pasang teks belum bookmark tidak tersedia. Misal kayak gini, bookmark tidak tersedia. Jadi di tengah-tengah nanti bookmark tidak tersedia. Nah, kalau misalnya udah selesai, kita coba save. Nah, ini ada dua nih. Kenapa ada dua? Karena di sini ada dua data. Ya, ada data satu dan data yang kedua, gitu ya. Nah, kita bisa nampilin sebenarnya snapshot datanya, kita tampilin sekarang karena kita udah punya indeks. Kita bisa ngambil datanya di sini, indeks. Kemudian mungkin ini kita pasang seperti ini ya. Ini berupa mapping string dynamic. Ini adalah datanya, data bookmark. Nah, ini kita bisa print datanya. Di sini kita bisa panggil namanya ya. Contohnya kayak gini, data. Kita ambil datanya ya, misalnya kita mau ngambil apa nih? Kita mau ngambil nama surohnya ya. Surohnya di sini seperti ini. Berarti kalau ini kita save, nanti kita dapat Al-Fatihah sama Anissa kayak gitu. Nah, ini ada dua data karena di sini data kita ada dua data, ada satu dan ada data yang kedua. Nah, di sini PR-nya adalah kita belum kasih where ya. Kita nggak mau nampilin Anissa. Kenapa? Karena Anissa ini last rate-nya 1. Berarti kita akan menambahkan data ya, pengecualian di sini. Ya. Kita akan mengecualikan apa? Di sini where last rate tidak sama dengan 1 gitu ya. Atau boleh sama dengan 0 gitu boleh. Ini sama dengan 0 baru dia dieksekusi. Kalau ini kita save, nanti kita cuma dapat yang last rate-nya 0 aja. Semua yang ada di bookmark ini itu last rate-nya 0. Nah, kalau last rate-nya 1 itu akan kita tampilin di bagian terakhir baca aja. Kayak gitu ya. Jadi semua yang last rate-nya 0, maka dia akan masuk ke sini. Seperti itu. Oke, kita mau nampil apa lagi? Misalnya kita mau pasang di bagian subtitlenya. Ini itu adalah ayat berapa via apa gitu misalnya. Ya. Misalnya kita pasang di sini subtitlenya. Ini kita udah punya surah. Subtitlenya ini adalah ayat berapa gitu ya. Ini kita ambil dari ayat berapa. Ini via apa? Via apa? Nah, kalau via apa ini kita copy aja. Ini kita pasang, ini adalah via. Nah, kalau kita save jadinya kayak gini. Berarti Al-Fatihah
ayat 1 via surah. Nah, ini bookmarknya Al-Fatihah via ayat 1 via surah. Kayak gitu. Nah, mungkin ini di bagian ini kita bungkus dia dengan ini kali ya, circle avatar biar lebih bagus nih. Nah, misal kayak gini. Contoh aja nih. Ini masih tampilan dummy ya. Nah, kita udah punya satu. Misalnya kita nambahin lagi. Di sini adalah Al-Fatihah ayat 1 via surah. Kalau kita nambahin bookmark biasa lagi, Al-Fatihah ayat 1 bookmark biasa, kita tambahin terjadi kesalahan, sudah tersedia, berarti kita nggak bisa nambahin dan ini udah nggak dapat. Nah, PR-nya adalah kalau misalnya kita nambahin yang bagian kedua nih, kita bookmark biasa, nah berhasil. Kalau misalnya udah berhasil, kita back, coba kita klik bookmark. Nah, ini belum muncul nih. Kenapa nih belum muncul? Kalau misalnya ini kita hot reload, nah ini baru muncul. Jadi dia perlu refresh data, refresh tampilan agar feature builder ini dijalankan kembali gitu ya. Nah, itu terjadi kenapa? Karena di sini posisi stucknya adalah di belakang. Jadi dia tidak akan dijalankan, tidak akan dirender kembali nih. Kalau misalnya kita masuk ke bagian sini, terus kita bikin bookmark. Nah, bookmark kan udah ada nih di database. Tapi tampilan belakangnya itu masih tampilan yang lama. Jadi kita perlu merefresh tampilan dia, ibaratnya refresh lah ya. Baru dia nanti bakalan dapat ininya, dapat get data yang baru. Dia ngelakuin feature builder yang baru. Nah, gimana caranya biar dia bisa ngeget ketika kita masuk ke bookmark? Sebenarnya simple. Si feature builder ini itu kita akan kita akan pasang di sini get builder ya. Kita akan pasang get builder. Kita akan ngebuild apa di sini? Nah, tinggal kita ngebuild return ini si feature buildernya. Seperti itu. Nah, ini dapat dari mana controller get bookmark? Di sini tipe controllernya belum ada. Maka di sini kita akan pasang home controller. Ini kita ganti jadi C aja biar nggak bentrok sama home controller di get view. Ini bisa ya. Jadi kita gunainnya seperti ini. Nah, jadi coba kita restart sekarang. Ini ada 3 ya. Sekarang kita masuk. Di sini kita coba cek ya. Kita akan menambahkan bookmark al-araf misalnya nih. Di sini al-araf ayat 1 kita tambahin bookmarknya. Al-araf. Nah, ini mungkin ada masalah nih SQL-nya pas nge-insert data nih. Oke, pas nge-insert data mungkin dia ada kendala di bagian pengecekan ya. Nih, kita ngecek dulu kan pertama surah Al-Araf ada apa enggak. N ayat 1 juz 8. Oke, kalau misalnya kosong berarti ada kendala di sini ya. Pas kita nge-add bookmark flag exist. Nah, ini nih. Berarti kalau misalnya nggak ada harusnya. Oke, di sini kita coba cek dulu. Dia permasalahannya di sini ya. Di bagian cek data. Coba kita akan print. Sebenarnya cek data ini dapat apa? Ini misalnya kita dijalankan. Kita coba seperti ini dulu. Kita clear dulu ya. Kita akan coba kembali Al-Araf ayat 1 ya. Kita clear, kita klik bookmark masih ya. Di sini berarti errornya belum masuk ke bagian sini. Berarti errornya di bagian benar-benar di bagian sini nih. Ya. Dia error di bagian sini. Oke, berarti ada yang salah di kondisi ini. Last read sama dengan 0 via surah. Kalau kita masuk ke Al-Fatihah, kita coba ulang ya. Coba kita, itu kan Al-Araf. Kalau di Al-Fatihah misalnya ayat berapa nih? Ayat 7. Kita bookmark masuk. Oh, berarti ada kesalahan nih. Al-Fatihah ayat 7 masuk nih.
Jadi pas kita cek bookmark, nah itu udah ada nih Al-Fatihah ayat 7. Nah, tapi kalau misalnya beda surah, kan di sini Al-Fatihah semua nih. Tapi kalau beda surah, kita coba cek. Ini Al-Baqarah kita get dulu ya, sama ya. Kondisinya sama kayak Al-A'raf, beda surah. Kalau kita cek bookmark, oh berhasil. Di sini Al-Baqarah ayat 1 berhasil. Kita coba cek di sini. Nah, ini udah langsung auto refresh ya. Kenapa? Karena kita bungkus dia dengan di home view-nya dengan get builder nih. Jadi dia pas dia buka tab ini dia akan nge-build ulang gitu ya. Nah, berarti permasalahannya Al-Baqarah masih aman. Kalau kita nambahin Ali Imran ayat 1 misalnya. Nah, dari Ali Imran udah beda nih dia. Udah nggak dapat datanya. Berarti ada yang miss. Paham. Jadi kalau misalnya judul teksnya itu ada kutipnya, maka kutip yang di sintaks SQL-nya ini bertabrakan dengan kutip yang ada di bagian tulisan teksnya. Berarti yang harus kita lakukan adalah coba mengubah kutip 1 ini dengan kutip 2 ya. Mungkin ya. Berarti di sini permasalahannya udah ketemu nih ya. Salah di bagian sintaks SQL-nya. Contoh, kalau Al-Fatihah kan nggak ada kutip nih di judulnya. Tapi kalau di Ali Imran ini ada kutipnya. Sama kayak Al-A'raf. Nah, ini ada kutipnya. Nah, ini bakalan dianggap dia menutup sintaks SQL gitu. Berarti di sini kita coba ganti di bagian detail surahnya. Nama surahnya itu pakai kutip kayak gini, kutip 2 ya. Coba ya. Pakai kutip 2. Kalau kutip 2-nya buat data sini, berarti di sini kutip 2 yang di sini kita pasang kutip 1 dan di ujung sini pakai kutip 1. Nah, kita ganti kutip 1-nya semuanya pakai kutip 2 ya, buat yang ada di dalamnya. Kita tes nih. Oke, ini aman, kita save. Kita clear. Nah, sekarang coba kita masuk lagi ke Ali Imran yang ada kutipnya. Oke, ini kita klik bookmark. Oke, udah berhasil. Berarti udah selesai semua ya permasalahan Ali Imran yang terakhir kita tambahin Ali Imran ayat 1 itu bookmark biasa. Kalau kita cek bookmark di sini udah ada Ali Imran ayat 1. Oke, kalau misalnya kita coba tambahin lagi Ali Imran ayat 1, apakah bisa ditambahin gitu ya? Harusnya sih enggak ya, karena kita udah ngecek dia. Sebelum ditambahin, Ali Imran ayat 1 masih tembus nih. Kita coba cek di database-nya. Di sini katanya yang terakhir itu ID 10 Ali Imran ayat 1. Di sini ID 11 Ali Imran ayat 1. Nah, ini masih tembus nih. Berarti ada yang miss di bagian ini, cek data ya. Cek data. Nah, ini dijalankan dianggap kosong, tidak ada data yang sama dengan yang ini. Berarti tadi Ali Imran ayat 1 tuh dianggap ada yang berbeda. Di bagian mana berbedanya? Kita akan cek Ali Imran ayat 1 juz ini. Berarti dia ada kemungkinan besar dia ngefek dari sini nih mungkin ya. Oke, ini kita coba telusurin di pembahasan video selanjutnya aja ya. Jadi ini kita akan coba cari masalahnya sebenarnya di mana nih di video selanjutnya aja. Mungkin sekarang di video ini kita udah berhasil tambahin bookmark ya, dan kita auto refresh dengan menambahkan get builder di bagian expanded tab view-nya, tab bar view. Oke, cukup sekian, kita next ke materi selanjutnya.